Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Datuk Karnilias. Saya tetap Datuk walaupun ada yang lain panggil angku tapi tetap Datuk. Nah para pemirsa jangan-jangan malam ini pernyataan saya yang paling tidak berisi karena saya mau bahas dipancing dengan judul gerakan tanpa bola. Nah ini bidang saya betul nih soal mengamati gerakan-gerakan tanpa bola ini ya. Anda boleh sebut siapa Anda mau? Maroko, Yusuf and Neri ya kan yang gerakan tanpa bolanya bagus. Kemudian Kroasia, Josko Gvardiol ya kan. Kalau mau Prancis tentu saja Giroud, kemudian kalau Argentina Messi lah gitu ya. Tapi supaya menyambung nanti ke apa yang mau disampaikan oleh Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung udah tahu ya kan. Karena Rocky Gerung ini terakhir itu saya catat gerakan tanpa tangan. Jadi maksudnya nggak boleh pakai tangan. My best friend. My best friend as always. Ya. Oh, supaya hangat suasananya. My best friend as always ya. Tapi boleh, gak apa-apa dong. Iya dong, dia masih bebas, masih sendiri. My best friend forever. Ada gerakan tanpa bola, ada gerakan tanpa tangan. Mulai dari, supaya agak sederhana, Datuk Karnilias, kita mulai dari yang di sini-sini dulu aja ya. Kan lebih enak nih, gerakan tanpa bolanya seperti apa. Mantan ketua Ganjar Mania ya. Ganjar Prabowo Mania ya. Ganjar Pranowo Mania. Mantan ketua Ganjar Mania. Itu sekarang boleh disebut gerakan tanpa kesebelasan sebetulnya. Ya jadi walaupun tanpa bola tapi tanpa kesebelasan. Sedang menunggu daftar transfer lah gitu ya. Mau masuk kemana gitu. Yang menjadi menarik tentu saja ada pertanyaan begini nih Noel ya kan. Karena dulu pernah ada yang gerakan-gerakan relawan gitu. Pernah mengancam kami akan bubarkan diri. Tiba-tiba dapat posisi. Kami nggak jadi membubarkan diri misalnya gitu ya. Apakah teman lu, teman kita semua, teman baik kami forever. Apakah pernah ada kehendak yang tidak terpenuhi? Nggak mesti dalam posisi jabatan loh. Tidak mesti dalam posisi jabatan. Misalnya saja kan, lagi ketemu di mana terus merasa seperti tidak, oh kok begini terhadap ketua. Iya misalnya gitu. Ada begitu nggak perasaan? Nggak sampai seperti itu. Nah itu mungkin Bang Ege coba menyindir sahabat saya waktu pertama periode kedua Jokowi berkuasa lantas Jokowi ditakut-takuti. Nah Joman ini JP Mania tidak melakukan hal itu karena Ganjar belum menjadi presiden gitu. Itu problemnya beda situasi lah. Oke sudah terjawab ya. Tapi intinya ini satu-satunya di dunia menurut catatan saya sebuah organisasi relawan. Itu sudah dibubarkan sebelum calon presidennya terbentuk gitu ya. Ini di dunia loh, tercatat nanti dalam sejarah. Ya kan? Iya dong. Gak apa-apa, hebat-hebat yang hadir malam ini. Di dunia belum pernah ada. Nah kemudian teman kita dari PDI Perjuangan, teman terbaik Mas Hinton. Ini gerakan tanpa bola, sebetulnya lebih tepat gerakan tanpa penyerang. Iya kan? Dia mungkin pakai posisi 3-5-2. Nah, penyerang di depannya nih yang dua belum pasti nih. Siapa begitu ya? Siapa yang dua yang mau ditaruh di depan siapa? Gerakan tanpa penyerang ini masih 3-5 saja. Jadi Mas Hinton lari-lari di antara yang ini ya, di antara yang 5 inilah gitu ya. Karena belum jelas penyerangnya yang dua siapa? Apakah Ganjar atau Puan atau ada yang lain? Tapi saya rasa strateginya 3-5-2 gitu ya, Mas Hinton ya. Abang Da Triple M, Golkar ini juga selalu menarik karena pengalaman paling tua belakangan jadi tempat orang curhat ya. Habis ketemu Pak Jokowi karena paling tua datang curhat gitu. PKS ya curhat, datang lagi curhat gitu. Nah mereka juga kalaupun ada gerakan tanpa bola, ini gerakan tanpa posisi di klansmen. Jadi artinya dengan tetap mematok harus Pak Erlangga Hartarto, sementara di klasemen nggak muncul tuh peluang untuk menang. Jadi kalau ada pertandingan ditulis peluang untuk menangnya agak kecil tuh. Ya kan antara ini lawan ini. Tapi Pak Effendi, ya silakan Abang Da. Kita kalau ingat Pak Jokowi tahun 2014, itu mulainya juga nggak langsung 40%. Iya betul. Dia memulai dari bawah juga. Iya. Jadi ini semua tergantung
gimana nanti kerja lapangannya. Bukan kerja karena survei, Iya. kerja lapangan. Pak Jokowi mulai dari 3% kok. Iya, betul. Pak Iya. Ganjar maju dari gubernur waktu di Jawa Tengah dari 3% dan di akhirnya menang itu. Oke. Kalau begitu gerakan tanpa bola, tanpa perubahan gitu ya. Artinya strategi mainnya orang semua sudah tahu. Karena selalu ikut dalam pemerintahan manapun, kurang lebih gitu ya. Ya 58 tahun itulah. Itulah. Ya, Kalau bener juga. 58 tahun kan beda dengan yang Benar, lain. iya. Mungkin sama PDI kita nggak beda jauh kan. Ya, nggak tahu. Umurnya kan bedanya nggak beda jauh. Siap. Berarti benar juga ya. Nah, yang ini gerakan tanpa bola, gerakan tanpa beban. Karena pengamat kan tanpa beban. Tapi pernah gerakan tanpa bola tanpa antisipasi pada waktu itu. Jadi pernah ada dua keadaan yang di depannya itu restoran Palataran barangkali ya waktu itu ya. Dia berada di seberangnya, di restoran Padang di seberangnya gitu. Bersama dengan timnya gitu ya. Baju putih. Iya, udah pakai baju putih, gerakan tanpa antisipasi waktu itu. Ternyata yang di depan mengumumkan cawapresnya lain, betul gitu ya. Semoga gerakan tanpa antisipasinya tidak terjadi lagi di 2024. Ya gitu. Jadi deg-degan gitu. Tobat, sudah tobat gitu. Iya, enggak. Teman kita Willy Aditya, Datuk KB juga ini, kalau Datuk Mudo lah setidaknya. Dulu sempat marah-marah sama saya karena saya bilang, kalau Pak Surya Paloh itu sudah menyatakan sekali layar terkembangkan, pantang kita bersurut, kemudian nanti akan muncul syak, wasangka, sirik dan lain-lain, akan keras perjuangannya. Nah, dia tidak menduga. Cuma tadi gerakan tanpa bolanya tentu saja disebutkan luar biasa pada saat ini ya kan. Cuma dari wajahnya agak sama seperti yang dikutip oleh Datuk Karnilias tadi. Itu gerakan tanpa bola, tapi tanpa mengucapkan akibat yang dirasakan, kurang lebih begitu. Itu dari wajahnya gitu ya. Kalau boleh, sebetulnya kisahnya dia baru lengkap kalau menceritakan juga pengalaman jalan di lapangan gitu, terus akibat-akibat apa yang dirasakan. Malam hari, pemberitahuan dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Rocky Gerung katanya. Perizinan. Iya, perizinan dan lain-lain sebagainya. Itu apa ya, gerakan tanpa mengucapkan perasaannya, tapi sudah terbayang dari wajahnya, kurang lebih begitu. Nah, cuma gerakan penuh beban katanya. Saya nggak tega karena lagi bersemangat. Cuma yang mau saya katakan tadi, jangan Anies Baswedannya dianggap sebagai bola. Karena mungkin yang ada di ILC, pemirsa maupun seluruh Indonesia yang lain, itu beranggapan dia itu playing coach barangkali. Jadi kapten yang nanti akan bermain di lapangan. Kalau dianggap sebagai bola, keuntungannya seakan-akan lebih banyak kepada partai atau klub yang memainkannya. Tapi dia playing coach lah gitu ya. Jadi nanti dianggap sebagai itulah. Supaya kita mulai tahu ketika dideklarasikan apa yang akan dilakukan oleh coach ini. Selanjutnya A, B, C, D, E, F, G-nya apa. Nah teman kita dari Demokrat ini permainan tanpa bolanya luar biasa karena hampir seluruh hasil survei menunjukkan baik Partai Demokrat maupun AHY-nya naik kan. Itu kan selalu. Cuma di sini sampai detik ini, nah ini agak penting nih. Yang saya mau bayangkan itu adalah gerakan tanpa bola, tapi nanti di ujungnya bisa jadi tanpa rumusan permainan gitu. Misalnya gini, mau dinamakan apa? Gegenpressing, total football, atau tiki taka. Karena ujungnya ini nanti adalah, saya nggak tahu ya apakah 24 Februari jadi atau tidak, Adi Pray, jadi nggak 24 Februari kira-kira? Nggak tahu ya, nanti kita sama-sama nggak tahu. Tapi maksudnya, nanti kontrak terakhir seperti apa sih? Datuk Karnilias, rumusan kontrak terakhir seperti apa gitu ya? Nasdem, Demokrat, kemudian PKS ya. Rumusan terakhirnya seperti apa? Karena waktu PKS datang ke Golkar, betul ya, ada pantun di situ. Ya kan, saya jadi ingat pantunnya. Kita Sumatera Barat kan jago soal berpantun. Pisang mas, pisang mas di bawah berlayar, masak sebiji di dalam peti. Gitu kan? Kita mendengar peti ini kita mulai khawatir nih. Ini peti tas, ini kan masalah ini. Peti tas itu masalah loh Pak. Di samping kapabilitas, elektabilitas, tas-tas ini bermasalah nih. Mobilitas. Ya, jadi maksud saya jangan pakai pantun-pantun yang masak sebiji di dalam peti gitu. Janganlah pantun-pantun soal peti tas
Jauh-jauh dulu gitu. Karena kita khawatir orang datang ke partai lain itu untuk menunjukkan kalau Anda nggak jelas soal TAS ini, kami bisa ke partai-partai lain loh. Ya, nah maksud saya ngikatnya nanti gimana? Ujungnya terakhir, menyerahkan sepenuhnya wakil presiden kepada calon presiden, betul ya? Memberikan mandat, tetapi harus dan harus didiskusikan dengan ketua umum partai. Ada nggak kalimat itu? Nggak, saya mau bayangkan nih rumusan gegenpressentnya, total footballnya, tiki-takanya seperti apa? Dan kalau tidak ditepati, maka akan terjadi, mungkin poin 7 deh, ganti rugi sebesar 50 triliun. Jangan 50 miliar. Kalau 50 miliar sudah direlakan. Kalau 50 miliar sudah direlakan. 50 miliar silakan. Sudah direlakan gitu ya. Jadi ini juga menjadi penting tuh maksud saya. Nah, kalau Rocky sudah aman. Habis ini itu aja tadi udah teman kita semua gitu. Nah, kalau saya barangkali termasuk gerakan tanpa bola tapi yang takut beradu badan. Ya kan? Sekarang ini saya kalau komentar-komentar, misalnya komentar keras soal presidensial threshold dipanggil sebagai saksi, misalnya bisa gitu kan. Dan itu saya hindari. Jadi hal-hal seperti ini mungkin di masa depan sudah mulai harus gerakan tanpa bola harus berani beradu badan. Lembaga survei, Denny, ini juga menarik. Gerakan tanpa bola tapi tanpa sponsor juga. Ini juga kita harus agak jelas nih. Kalau ini kan jelas nih. Ya kan, ILC dibuka siapa-siapa kan yang milih silakan aja polling. Indonesia lagi caper, tetapi mencari ada pollingnya juga nih, silakan siapapun bisa ngisi. Kalau lembaga-lembaga survei ini mohon maaf ya, DTS siapapun lah gitu ya, sering gerakan tanpa bola tapi kita nggak tahu sponsornya siapa gitu. Ya kan padahal harus jelas. Nah, saya mau mengatakan apa yang kita bicarakan pada hari ini, Datuk Karnilias, seperti film tuh. Bukan roda-roda gila, bukan bernafas dalam lumpur yang tadi diceritakan tadi. Iya bukan, tapi besok kita bicara tentang hari ini. Jadi maksud saya 25 November pada waktu pendaftaran nanti, baru kita bicara gerakan tanpa bola siapa yang berhasil mencetak gol. Kan batas pendaftarannya kan 19 Oktober sampai 25 November. Bahkan Datuk Karnilias balik ke sepak bola, Manchester City itu baru hari-hari ini akan dijatuhi hukuman setelah pelanggarannya selama 9 tahun. Jangan-jangan nanti ada rezim-rezim yang baru dihukum kemudian setelah 9 tahun, atau tanggal 25 November kita benar-benar tahu gerakan tanpa bola siapa yang paling efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.